Cukup ya. Saya langsung ke Pak Menteri untuk menjawab. Highlight aja Pak, langsung setelah itu kita masuk ke kesimpulan Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya nggak ada yang main-main semua, bahkan saya harus mengetahui semua sektor, termasuk sektor energi yang kebetulan bukan bidang saya. Saya akan jawab yang relevan saja. Tadi pertanyaan tentang income, kenapa sih ada biaya keluar? Apa hubungannya dengan daya saing? Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan cost-nya segala macam, walaupun mereka ada cost-nya digelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Jadi undang-undang itu seperti pemerintah memberikan subsidi ke industri yang sudah untungnya banyak. Jadi balik ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, akibatnya kita tidak menyejahterakan masyarakat, malah pengusaha batubara aja yang untungnya lebih banyak. Makanya kenapa pajak saya tahun ini turun, karena bayar restitusi cukup besar. Jadi desain ini hanya mengembalikan ini ke seperti yang awal tadi, hanya mengcover loss yang karena perubahan status. Artinya apa? Dari sisi daya saing di pasar global tidak akan berkurang karena hanya seperti sebelumnya saja. 2020 sebelumnya seperti itu dan mereka bisa bersaing. Jadi kalau lihat dari saing nggak ada masalah. Dari anggaran ya kita bebannya berkurang dari industri batubara. Jadi kan aneh. Ini orang kaya semua, ekspor uang untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara nggak langsung. Jadi itu sebetulnya utamanya filosofi di balik peraturan ini. Kalau ya nggak bisa lah, mereka udah untung banyak masa kita subsidi juga. Itu saya pikir ya. Dari pertanyaan Pak Hari segala macam itu amat akurat sekali. Untuk hilirisasi, kan ada beberapa usaha hilirisasi dari industri batu bara dulu sempat DME, dimethyl ether. Cuman karena kebijakannya nggak mendukung di pemerintah, nggak tahu sebelah mana, proyeknya gagal semua tuh. PTBA gagal, terus ada perusahaan dari Amerika Aero apa gitu. Ahli dimethyl ether, ini terbesar di Amerika. Udah siap investasi, nggak bisa jalan karena emang saya nggak tahu di mana salahnya. Waktu itu emang semangat untuk hilirisasinya tidak betul-betul dijalankan dengan baik. Ke depan dengan adanya ini, kalau ada lagi perusahaan itu masuk lagi, saya akan pastikan mereka dapat insentif yang pas kalau perlu, sehingga mereka bisa betul-betul investasi di sini. Orang kita selalu bilang itu merugikan, itu merugikan, itu merugikan. Saya nggak tahu yang bergerak siapa, industri batu baranya atau konsumen dalam negeri, saya nggak tahu. Tapi basically minat ke sana selalu ada dan kita selalu mempersulit. Nanti kita Kementerian Perekonomian sudah melaunching tim debottlenecking di sana kan, Satgas debottlenecking. Saya pikir ke depan hal-hal seperti itu nggak akan terulang lagi. Untuk under invoicing tadi dari Golkar ya, dari Demokrat juga. Apa yang sudah saya lakukan? Apa kita santai-santai aja setelah ada temuan seperti itu di lapangan? Jadi sekarang kita sedang revamp itu bea cukai kita, termasuk seluruh sistem IT-nya. Kita punya Simbara yang terdiri dari berbagai komponen kan, dari ESDM ada sistemnya, dari bea cukai, dari pajak ada sistemnya semua. Cuman sekarang ngakunya terintegrasi, tapi belum terintegrasi betul. Saya sudah buat tim 10 ya di LNSW, Lembaga Nasional Single Window, untuk memperbaiki itu dari waktu ke waktu. Dan mereka laporan saya sekarang setiap minggu. Progresnya seperti apa.
sudah lebih baik, mereka dapat temuan-temuan baru, tapi belum sampai ke level yang ideal. Di Bea Cukai juga sistem IT-nya kita perbaiki sekarang. Kita udah beli scanner-scanner baru ditaruh di Jakarta, di Pelabuhan Tanjung Perak ya, Surabaya, Surabaya, di Semarang bukan di Semarang, Belawan. Belawan juga udah kita lihat. Tapi biasanya di sana kan scanning di sana aja udah. Saya mau tarik begitu di scanning dapat gambarnya, dapat langsung ke pusat. Jadi pusat bisa melihat langsung barangnya apa. Dan ada langkah lagi biasanya sih kalau udah dideteksi di lapangan, dikasih, ditanya harganya berapa, apa pas nggak harganya segala macam. Biasanya di lokasinya di sana di tempatnya di Tanjung Perak atau di Semarang atau di Belawan. Sekarang kita akan tarik ke Jakarta di mana yang memutuskan hanya Jakarta sehingga daerah nggak bisa main-main lagi. Itu sistemnya sedang kita kembangkan. Mungkin Maret tahun depan sudah berjalan dengan penuh. Jadi kita keluarkan cukup banyak sumber daya untuk memastikan itu berjalan. Karena kalau ke Bea Cukai kan sudah clear. Saya bilang ke mereka, kalau Anda nggak bisa perbaikin dalam waktu setahun dari kemarin, ada kemungkinan besar Bea Cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya. Kalau tak, jadi mungkin dia dirumahin aja sampai pensiun, nggak dibayar. Nggak tahu dibayar apa nggak? Mau nggak kita bayar lah. Rugi gua kalau bayar loh. Tapi dengan semangat seperti itu, saya pikir orang kita cukup pintar kalau digebuk sedikit, gebuk banyak juga, apalagi kalau digebuk banyak. Jadi dengan ke depan harusnya penyelundupan permainan HS score akan berkurang secara signifikan. Kalau nol sih nggak mungkin kan kelihatannya ya. Ini kan kita nggak hidup di dunia yang ideal. Akan berkurang secara signifikan. Untuk yang tadi juga yang yang PAME, itu sekarang udah kita panggil tuh pengusaha FAME di seluruh Jakarta, di Indonesia ke Jakarta. Kita bilang ke mereka aturan kita begini, begini, begini. Kita nggak akan deviate dari aturan itu. Anda siap-siap aja. Kalau Anda mau berbisnis terus, ikut aturan kami. Kalau enggak, saya hajar dia. Jadi setiap ada pelanggaran-pelanggaran itu, kami dapat namanya, termasuk yang sibuk-sibuk, yang ribut-ribut di Medsos. medsos tentang Balpres. Kami dapat namanya, kami investigasi pajaknya seperti apa. Ternyata banyak dari mereka nggak bayar pajak. Saya datangin orangnya ke sana untuk suruh bayar pajak. Jadi ini harus fair. Kalau mereka nyerang ya harus bersih. Kalau mereka nyerang-nyerang aja untuk menghindari menutupi kejahatannya, saya hajar dari pajak. Itu ternyata boleh saya main di pajak. Emang nggak bayar pajak. SPT-nya 0000 selama 5 tahun berturut-turut berarti nggak bayar pajak. Ada yang selalu nihil padahal punya gudang banyak sekali. Jadi jangan main-main lagi dengan pemerintah. Kita serius. Dan ancaman saya ke Bea Cukai juga serius. Kalau mereka main-main, kita hantam. Sama juga ke pajak juga. Sebentar lagi akan ada perbaikan yang amat signifikan. Prinsip pengawasan barang ekspor tadi tanya itu ya. Pada dasarnya itu dah. Sama, kita akan pakai sistem yang terintegrasi, pakai IT, kita kembangkan juga sistem AI. Ini walaupun saya lihat masih awal, tapi kelihatannya orang-orang kita masih bisa belajar. Kalau dampak ke tadi, gimana kalau nggak berhasil? Ya nggak dapat duit. Kalau berhasil ya positif. Jadi expected gamenya positif nih sekarang. Jadi karena sebelumnya belum ada. Yang jelas saya bisa mungkin recover yang tadi kehilangan sebesar 25 triliun yang saya kasih ke industri batu bara. Rupanya industri batu bara cukup canggih sehingga mereka bisa melobi pemerintah pada waktu itu kalau undang-undang dan DPR sehingga hal ini bisa lolos. Mungkin waktu itu pemerintah kurang bisa berhitung ya. Jadi kita dirugikan sebesar itu dan aneh. Jadi ke depan akan seperti itu. Baik. Yang utama apa? Untuk roadmap hilirisasi, kan
itu di luar wewenang Kementerian Keuangan. Tapi kami akan bicara ke Kementerian SDM, Ya. ini bosnya Pak Ketua nih, untuk meminta membuat hilirisasi seperti apa ke depan, dan kami siap mendukung 100% langkah-langkah yang akan dibuat oleh beliau. Ada Satgas? Ada Satgas gitu. Sudah ada Satgas hilirisasi, tinggal kita dorong aja. Ada anggota dari kita? Pak Menteri SDM sebagai Saya Pak enggak. ada Satgas hilirisasi dan Menteri SDM sebagai ketua, saya sebagai anggota. Yang jelas kita akan jalankan supaya ke depan akan berjalan dengan betul. Untuk post clearance dan pre-pros and clearance, apakah sudah zero fraud? Mungkin zero fraud tidak mungkin akan diciptakan, nggak akan mungkin akan terjadi. Tapi kita tingkatkan semaksimal mungkin sehingga orang-orang kita tidak bermain-main lagi. Karena saya kasih tahu mereka, kalau mereka main-main risikonya clear sekali. Untuk HS number, biasanya kalau batu bara kan ada berat dan kalorinya. Selama ini kita bea cukai tidak bisa periksa tuh kalau ekspor. Kapalnya udah berangkat, baru kita bisa tahu kalorinya berapa. Saya sudah minta ke Pak Dirjen untuk memastikan kapal nggak bisa berangkat sebelum kita tahu barangnya dinaikkan seperti apa. Mungkin demikian. Oh, dari Pak Dolfio ya. Defisit tadi, mengurangi defisit. Nanti dari Pak Dolfio kami akan lengkapin tadi roadmapnya seperti apa sih Dari untuk downstream industrinya dengan satgas hilirisasi tadi. Nanti saya akan pastikan berjalan, apalagi kalau ada industri yang mau masuk atau perusahaan besar yang mau masuk. Saya tahu kita udah 2 kali gagal gara-gara ketidakjelasan posisi kita dalam mendukung hilirisasi ini. Untuk dari Pak Fauzi Amro, untuk minuman manis dalam kemasan, kenapa saya tidak presentasikan sekarang? Memang kami belum akan menjalankannya. Kami akan jalankan dan mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah dalam keadaan lebih baik dari sekarang. Saya pikir kalau ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat. Mungkin demikian Pak Ketua, sebelum ditutup Pak Menteri. Pak Menteri, yang tadi makanan yang pemanis itu Pak, tadi belum akan dijalankan sampai ada kondisi yang menurut Pak Menteri kondusif. Di APBN 2026 sudah ditargetkan belum sebagai penerimaan? Sudah Pak, itu Berapa Pak? ditargetkan 7 triliun rupiah Pak. Kenapa waktu itu ditargetkan dimasukkan dalam itu? Ini kan berimplikasi di 2026 Pak Menteri, penerimaan negara kita kurang lagi 7 triliun. Sementara belanjanya sudah ada. Kan gitu Pak. Karena yakin ada 7 triliun, dibelanja jadi ada 7 triliun kan? Kan jadi ini Pak, ujung-ujungnya defisitnya yang nambah 7 triliun. Nah ini tolong Pak, perencanaan seperti ini agak disiplin. Kalau memang kita belum, jangan dimasukkan sebagai penerimaan. Karena implikasinya 7 triliun kita ada di belanja. Ketika penerimaan ini nggak tercapai, ditutup lagi oleh defisit 7 triliun. Akhirnya rakyat lagi yang menanggung. Karena ketidakcermatan dari Kementerian Keuangan merencanakan penerimaan. Jadi kalau sejak awal ini memang tidak dijalankan, jangan Pak. Jangan dimasukkan. Ya Pak, ke depan akan seperti itu. Cuman kan ini yang 23 juga, yang 23 juga belum direncanakan. Saya pikir bisa mengurangi itu. Tapi begini, saya yakin kita bisa tumbuh lebih cepat. Saya yakin setelah triwulan ke-1, ke-2 sudah kelihatan posisinya seperti apa. Kita akan jalankan ini. Jadi ya ada ketidakpastian, tapi kan ketidakpastian selalu ada. Yang ini tadi yang bea keluar bisa mengurangi beban tadi to some extent. Jadi saya pikir resiko seperti ini akan selalu ada. Cuman ke depan saya setuju kita akan lebih hati-hati lagi. Karena kan waktu masuk sini kan
Ini udah ada kan anggaran ini, dan kondisi waktu itu semuanya masih kelihatannya masih bagus kalau Juni ya. Nyusun sebelah Bapak. Ya udah. Terima kasih masukannya Pak Dolfi, akan kita perhatikan terus. Mungkin dia dulu nggak bisa prediksi ekonomi, jadi ngaco ini masuk ini anggarannya. Terima kasih masukannya Pak Dolfi. Pak Menteri, kemarin waktu saya rapat sama Pak Jaka juga ada di tahun 2024 pun itu ada MBDK. 2024 itu udah ada Pak MBDK. 2025, mohon maaf, 2025 itu sudah ada target penerimaan. Pak Jaka pun juga bingung. Itu. Kita langsung masuk ke kesimpulan Pak ya, supaya cepat rapat kita.